Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bella Cantika dengan NIM 06021282429023. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah fonologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap bahasa itu memiliki bunyi-bunyi dasar yang digunakan untuk membentuk kata. Nah, dalam bahasa Indonesia, bunyi dasar itu disebut dengan fonem. Fonem terbagi menjadi dua jenis, yaitu vokal dan konsonan. Nah, vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara dari alat ucap. Sedangkan konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan dan sentuhan antara organ-organ artikulasi seperti bibir, lidah, gigi, dan langit-langit mulut. Nah, melalui tabel vokal dan konsonan, kita bisa memahami bagaimana dan di mana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Misalnya, bunyi A, I, U, E, O pada vokal, serta bunyi P, B, T, K, dan sebagainya itu pada konsonan. Nah, dengan ini, mari kita bahas satu persatu supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan bunyi vokal terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 10 bunyi vokal di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu vokal depan. Nah, vokal depan ini terjadi ketika lidah berada di bagian depan mulut. Seperti ini. Ini di depan. Selanjutnya itu di tengah. Antara kelihatan dengan tidak ya, di tengah-tengah, dan belakang nggak kelihatan. Nah, intinya lidahnya itu di posisinya itu di belakang. Nah, biasanya bunyinya itu terdengar terang dan jelas karena udara keluar dengan lancar di bagian depan. Seperti contoh pada tabel di bawah ini. Nah, ini merupakan tabel I vokal tinggi atas depan. Posisi mulutnya itu semi tertutup. Seperti ini berarti. Maaf sebelumnya saya jelaskan. Posisi mulut itu terbagi menjadi 4, yaitu terbuka, semi terbuka, semi tertutup, tertutup. Ada 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama seperti di tabel ini, vokal tinggi atas depan ini posisi mulutnya itu semi tertutup. Seperti ini berarti. Dia itu terbuka tapi sedikit. Nah, seperti ini vokalnya. I. Lidahnya itu naik tinggi ke depan. Tapi nggak nyentuh gigi ya, tapi dia itu ke atas. Betul. Nah, mulutnya itu semi tertutup posisinya. Nah, bunyinya itu tajam dan jelas seperti huruf I pada kata ibu, 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 ibu. Itu ya. Posisi mulut semi tertutup dan lidahnya itu tinggi ke depan. Ibu. Nah, selanjutnya tabel yang kedua yaitu I vokal tinggi bawah depan. Posisi mulutnya itu semi tertutup juga seperti I vokal tinggi atas depan tadi. Posisi lidahnya itu di depan tapi sedikit lebih turun. Sama seperti I awal tadi, lidahnya itu tetap di depan. Tadi kan lidahnya itu ke atas, nah tapi agak sedikit diturunin seperti ini. Nah, bunyinya itu lebih lembut dibandingkan I vokal tinggi atas depan. Seperti
contoh kata pinggir, kerikil, kelingking. Berbeda kan bunyinya dengan ibu, ibu. Lebih tajam kan dibandingkan pinggir, kerikil, kelingking. Karena i vokal tinggi atas depan ini lidahnya itu ke atas, sedangkan vokal tinggi bawah depan ini lidahnya agak ke bawah, jadi terdengar lebih lembut dibandingkan yang atas tadi, terdengar lebih tajam seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada vokal madya atas depan. Posisi mulutnya itu semi terbuka juga. Nah, lidahnya agak naik ke depan, mulut mulai terbuka. Seperti ini. Nah, bunyi E-nya itu seperti kata meja, ekor, eja, enak, semi terbuka ya. Ekor, meja, enak. Nah, selanjutnya itu ada E vokal madya bawah depan. Tadi vokal madya atas depan, sekarang vokal madya bawah depan. Posisi mulutnya itu terbuka. Nah, lidahnya itu di depan tapi agak turun. Mulut lebih lebar terbuka dibandingkan vokal madya atas depan tadi. Lebih terbuka ya mulutnya, seperti bunyi kepada kata leher. Leher, nenek, geleng, dendeng. Lidah di depan tapi agak turun. Nenek, leher. Berbeda dengan meja, meja, leher. Lebih terbuka ya. Leher, kata leher itu lebih terbuka mulutnya dibandingkan dengan meja. Nah, selanjutnya itu ada vokal tengah. Vokal tengah ini dihasilkan ketika lidah berada di posisi di tengah mulut. Nah, tidak maju ke depan, tidak juga ke belakang. Di tengah-tengah, tidak di depan dan tidak juga di belakang. Nah, seperti pada tabel di bawah ini, vokal madya tengah. Posisi mulutnya itu semi tertutup. Lidah berada di tengah, mulut agak santai. Sini, seperti ini. Di tengah-tengah ya lidahnya. Bunyi ini disebut epepet atau bunyi paling netral di antara semua vokal. Nah, seperti contoh pada kata emas, elang. Nah, biasanya itu muncul di awal atau tengah kata. Emas, E-nya itu kan di depan ya. Emas, elang. Mulutnya agak santai, emas, elang. Nah, selanjutnya itu ada A, vokal rendah bawah tengah. Posisi mulutnya itu terbuka. Contoh pada kata ada, apa. Nah, mulutnya itu lebih terbuka. Ada, apa. Lidahnya itu berada di posisi paling bawah dan mulut terbuka lebar. Seperti ini berarti. Posisi lidahnya itu berada di paling bawah. Bawah. Bunyi A terdengar kuat dan terbuka sepenuhnya. Ada, apa, ya kan? Lebih terdengar kuat dan terbuka. Mulutnya itu lebih terbuka. Ada, apa. Nah, selanjutnya itu ada vokal belakang. Vokal belakang ini terjadi ketika lidah bergerak ke bagian belakang mulut. Lidah bergerak ke belakang bagian mulut. Nggak kelihatan ya, karena dia berubah posisi ke belakang, jadi nggak kelihatan.
Nah, dan bibir biasanya membulat atau memonyong. Seperti ini, membulat atau memonyong. Nah, seperti contoh pada tabel ini, O vokal madya atas belakang. Posisi mulutnya itu semi terbuka. Nah, posisi lidahnya agak naik ke belakang, bibir bundar. Lidah agak naik ke belakang, di belakang, tapi naik ke arah langit-langit mulut. Tapi nggak nyentuh langit-langit mulut ya. Bibirnya itu bundar, seperti O. Nah, bunyi O ini seperti pada kata obat, obat, kado, kado. Monyong kan bibirnya, seperti itu. Selanjutnya ada vokal madya bawah belakang. Tadi vokal madya atas belakang. Nah, lidah di belakang tapi agak turun. Dia di belakang tapi agak turun. Lalu mulut terbuka lebih lebar dibandingkan vokal madya atas belakang tadi. Seperti ini. Lidahnya di belakang tapi agak turun. Dan mulutnya itu terbuka lebih lebar. Seperti bunyi O yang lebih panjang dan terbuka seperti pada tokoh, tokoh, otot, tokoh, dorong. Nah, berbeda dengan contoh kata vokal madya atas belakang tadi, obat, obat. Nah, dia posisi mulutnya itu semi terbuka, obat. Nah, kalau vokal madya bawah belakang ini terbuka, lebih lebar, tokoh, otot, dorong, seperti itu. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada U vokal tinggi atas belakang, seperti contoh pada tabel ini. Posisi mulutnya itu tertutup. Posisi lidah naik ke belakang. Lidahnya itu di belakang tapi naik, bibir bundar rapat. Tadi kalau bundar itu monyong bundar seperti ini. Ini kalau bibir bundar rapat seperti ini. Beda kan? Beda kan? Nah, bunyi U ini terdengar bulat dan kuat seperti contoh kata susu, 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 susu. Nah, karena lidahnya ini naik tapi di posisinya itu di belakang, dia terdengar bulat dan kuat. Susu, buku, paku. Bulat kan? Nah, selanjutnya itu ada U vokal tinggi bawah belakang. Posisi mulutnya itu semi tertutup. Posisi lidahnya masih di belakang tapi sedikit turun dari posisi U vokal tinggi atas belakang tadi. Nah, agak turun lidahnya. Bunyinya itu sedikit lebih lembut dari U vokal tinggi atas belakang tadi. Nah, seperti contoh pada kata urus, urun, urus, urus. Nah, ini contoh kata vokal tinggi bawah belakang. Nah, kalau contoh kata vokal tinggi atas belakang itu seperti buku, urus. Nah, berbeda kan? Urus itu bunyinya lebih lembut dibandingkan yang U vokal tinggi atas belakang tadi. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa vokal tinggi yaitu berupa I dan U dengan posisi mulut agak tertutup. Posisi lidahnya naik. Nah, kalau vokal madya itu bunyi E dan O ya, dengan posisi lidah di tengah, mulut agak terbuka.
agak terbuka. Dia terbuka tapi nggak terlalu lebar, jadi agak terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya itu vokal rendah, seperti bunyi A dengan posisi lidah di bawah, mulut terbuka lebar. A. Nah, beda kan dengan E dan O. A, E, O. Nah, beda kan? Lebih mengecil seperti itu. Nah, vokal depan itu dihasilkan saat lidah maju ke depan. Nah, vokal tengah saat lidah netral, dan vokal belakang saat lidah di belakang dan bibir membulat, seperti itu. Nah, jadi setiap bunyi vokal dalam bahasa Indonesia itu dihasilkan dari kombinasi posisi lidah dan bukaan mulut. Nah, semakin tinggi lidah, semakin tertutup mulut. Semakin rendah lidah, semakin terbuka mulut. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan bunyi konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Nah, bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara dari paru-paru terhambat atau terhenti sebagian di saluran bicara, seperti di gigi, di bibir, di lidah, atau langit-langit. Nah, sebelum keluar dari mulut. Yang pertama itu ada bilabial. Nah, bilabial ini merupakan bunyi yang dihasilkan dari bibir atas dan bibir bawah saling bersentuhan atau saling berdekatan. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, panah atas ini menunjukkan bibir atas dan panah yang bawah ini menunjukkan bibir bawah. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu p, contoh katanya itu panas, ini merupakan letupan tak bersuara ya. Nah, selanjutnya selanjutnya bunyi yang kedua yaitu b. Contoh katanya itu buku. Nah, ini merupakan letupan bersuara. Selanjutnya itu ada bunyi konsonan Contoh katanya itu mata. Nah, ini merupakan bunyi nasal. Bunyi nasal itu apa? Bunyi nasal itu merupakan bunyi yang dihasilkan dari rongga hidung. Nah, selanjutnya itu ada dorsovelar. Nah, dorsovelar ini dihasilkan oleh lidah bagian belakang sebagai artikulator dan langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, panah di atas ini menunjukkan lidah bagian belakang dan panah yang bawah ini menunjukkan itu langit-langit lunak. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu ke, contoh katanya itu kaki. Nah, ini merupakan letupan tak bersuara. Selanjutnya bunyi yang kedua yaitu g, contoh katanya itu gula. Nah, ini merupakan letupan bersuara. Nah, selanjutnya itu ada labiodental. Nah, labiodental ini terjadi ketika bibir bawah menyentuh gigi seri atas. Nah, bisa dilihat contoh pada gambar ini, panah atas ini menunjukkan bibir bawah dan panah yang bawah ini menunjukkan gigi seri atas. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu contoh katanya itu foto. Ini merupakan letupan tak bersuara. Terus bunyi konsonan yang dihasilkan yang kedua yaitu v. Contoh katanya itu video. Ini merupakan letupan bersuara. Nah, itu selanjutnya ada mediopalatal. Nah, mediopalatal ini merupakan bunyi yang dibuat oleh bagian tengah lidah mendekati atau menyentuh langit-langit keras. Nah, bisa dilihat contoh di bawah ini, panah atas ini menunjukkan lidah bagian tengah dan panah bawah ini menunjukkan langit-langit keras. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu simbol seperti ini merupakan huruf NY, contoh katanya itu nyala. Nah, selanjutnya yaitu J, simbolnya seperti ini, tapi ditulis tapi ini merupakan Y. Nah, contoh katanya itu ya. Nah, bunyi palatal lain bunyi palatal lain itu kurang umum dalam bahasa Indonesia asli, tetapi muncul banyak di bahasa asing. Nah, coba teman-teman perlahan dan rasakan bagian tengah lidah. Bagian tengah lidah kalian ini menempel di langit-langit mulut. Nah, dan coba mengucapkan bunyi nyala dan yala. Nyala, ya, nyala, nyala.
Nah, berbeda kan? Nyalahnya itu nyala. Ya, nyala. Nah, lidah depannya itu ikut menyentuh langit-langit mulut. Kalau ya itu tidak, ya, langsung ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada apicoalveolar. Nah, apicoalveolar ini melibatkan ujung lidah yang ditempelkan pada gusi. Nah, seperti contoh pada gambar ini, panah atas ini menunjukkan ujung lidah dan panah bawah itu menunjukkan gusi. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu teh. Contoh katanya itu tahu. Ini merupakan letupan tak bersuara. Selanjutnya ada bunyi konsonan yang dihasilkan yang kedua yaitu deh. Contoh katanya itu diri. Nah, diri ini merupakan letupan bersuara. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.